Ya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi? Pak Said Didu, Anda ini kerjanya buat gaduh, buat propaganda, provokator rakyat ya. Setiap kali Anda selalu bawa-bawa nama Jokowi, menyeret-nyeret Jokowi, meminta Jokowi ditangkap dan lain sebagainya. Anda ini terlalu sakit hati. Ingat, saya juga yang pimpin demo turunkan beliau. Saya juga suka kritik Jokowi Dodo. Tapi kali ini, ketika saya melihat situasi seperti ini, Anda pimpin pasukan-pasukan masa ataukah beberapa orang, segelintir orang yang belum move on, sakit hati, barisan-barisan sakit hati dengan Jokowi. Lalu Anda mau hajar dia, sikat dia. Pak Jokowi itu sudah selesai jawab, sudah selesai. Apalagi yang mau Anda kritiki? Apalagi yang mau Anda seret? Seret Jokowi, seret Pak Prabowo, begini dan begitu. Sedikit-sedikit Jokowi dan Prabowo, sedikit-sedikit Jokowi dan Prabowo. Anda ini terlalu sakit hati ya. Emangnya Prabowo dan Jokowi ini salah apa ya? Ketika saya melihat begini, saya juga tidak suka dengan cara-cara kalian. Sehingga kali ini saya membela Pak Prabowo, Pak Jokowi, serta PIK 2 untuk hajar Anda dan kawan-kawan yang sakit hati itu. Sekian Alur Boy. Meluruskan hoax soal pagar laut yang sengaja digoreng untuk membuat gaduh. Hoax pertama, pagar laut milik PIK 2. Faktanya pagar laut adalah swadaya warga nelayan untuk mencegah abrasi pengikisan bibir pantai oleh gelombang laut. Simak testimoninya. Ya, kalau bambu kan kita tahu cuma 10.000, ada yang 7.000, ya kan mereka nggak langsung sekaligus, mereka nyicil lah kalau ada orang kampung mah. Kita tahu bahwa ini swadaya masyarakat ini. Itu swadaya masyarakat aja sendiri-sendirilah. Bambu itu juga buat memecah gelombang juga sih sebenarnya, untuk mencegah terjadinya abrasi yang terlalu besar lagi. Pagar laut tersebut juga berfungsi sebagai penangkaran kerang hijau untuk seafood sebagai penghasilan tambahan warga nelayan. Swadaya masyarakat tujuannya untuk menambah penghasilan mereka. Ya sejauh ini manfaatnya banyak lah, masyarakat bisa ngambil kerang hijau kita untuk jadikan masakan seafood ya. Bukti lain bahwa pagar laut ini adalah swadaya warga nelayan adalah bentuk fisik pagar laut berbeda-beda dari lokasi ke lokasi. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Logikanya kalau pagar laut ini bikinan PIK 2, ya nggak mungkin bentuknya beda-beda begitu toh. Hoax kedua, pagar laut adalah bagian dari PSN dan PIK 2. Faktanya 30 km pagar laut tersebut bukan berada di wilayah PSN maupun PIK. Jadi jelas ya, pagar laut tidak ada kaitannya dengan PSN maupun PIK 2. Jadi jelas ya guys, jangan mudah percaya hoax seputar pagar laut yang sengaja digoreng untuk membuat gaduh negeri ini. Be smart. Nah, kan mulai Pak Jokowi dibawa-bawa. Kemarin masalah Pak Hasto dibawa-bawa juga tuh Pak Jokowi. Sekarang masalah pagar Pak Jokowi dibawa-bawa juga. Alah. Nanti apa lagi? Ada lagi Pak Jokowi lagi, ya. Apa ada di kebun binatang melahirkan gagal, terus Pak Jokowi lagi dibawa-bawa. Salah apa sih Pak Jokowi itu? Yuk masyarakat Indonesia, setidaknya kita hargailah kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Adili Jokowi. Tangkap Jokowi soal kasus pagar laut. Kok bisa? Lihat penjelasan masuk akal ini. BPN menegaskan bahwa pagar laut di Tangerang itu giriknya sudah ada sejak tahun 1982. Nih buktinya nih. Nah, para ateng, anak abah dan anak banteng yang benci dengan Pak Jokowi itu pasti komennya gini nih. Adili Mulyono, tangkap Mulyono, penjarakan Mulyono. Emang tahun 1982 Mulyono udah jadi presiden. Pagar laut yang ada di Tangerang ini sudah ada sejak tahun 2014. Nah, buktinya. Nah, sedangkan Pak Jokowi itu dilantik menjadi presiden itu tanggal 20 Oktober tahun 2014. Apakah setelah Pak Jokowi itu dilantik menjadi presiden, kerjaan Pak Jokowi langsung memagari laut itu dengan bambu? Presiden kok disamakan sama tukang? Kalau kalian ingin mengadili Pak Jokowi, ingin memenjarakan Pak Jokowi, kalian jangan teriak-teriak di medsos saja.
Tapi kalian itu kumpulin bukti yang valid gitu loh. Kumpulin bukti yang valid. Data-datanya Pak Jokowi itu korupsi apa, data-datanya dikumpulin yang valid. Lalu kalian serahkan ke KPK. Nah, kalau emang itu terbukti, ya biar Pak Jokowi ditangkap. Karena kan bersalah. Orang yang bersalah atau yang korupsi, siapapun itu ya harus ditangkap. Tapi kalau barang bukti kalian itu cuman sakit hati, buat apa? Kan lagi nih, saat ditanya masalah pagar laut di Tangerang, Pak Jokowi malah jawabnya seperti ini nih. Dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Nah, Pak Jokowi itu malah menyarankan bahwa bukan hanya di Tangerang aja, tapi di Bekasi, juga di Jawa Timur, itu semuanya harus diusut. Jadi kalau Pak Jokowi itu terlibat masalah pagar laut Tangerang, Bekasi, Jawa Timur, apa mungkin beliau menyuruh untuk mengusut sampai tuntas siapa dalang dibaliknya? Kalau Pak Jokowi sampai terlibat, kalian ini dikit-dikit Mulyono, dikit-dikit Adili Mulyono, dikit-dikit Mulyono, nanti listrik di rumah kamu mati aja yang kamu salahin Mulyono. Padahal kamu sendiri tuh yang tidak bayar listrik. Delogok. Pagar laut yang bikin sakit perut. Banyak yang minta saya untuk bikin VT membahas kehebohan pagar laut di perairan Tangerang. Setiap hari ada update berita, analisa, opini, hingga komentar-komentar pinggir jalan yang semakin hari semakin kesana kemari. Sepertinya saya tidak perlu sok-sokan ikut membuat analisa atau komentar politis. Soalnya sudah banyak dan nanti malah dikomentari macam-macam sama para haters. Saya cuma mau berpendapat sedikit dan sederhana saja mengenai keheranan banyak orang. Ada laut kok dipagari. Atau ada yang melemparkan spekulasi, ada yang mau bikin negara di dalam negara dengan menguruk laut dan lain sebagainya. Pertama-tama, saya kok meyakini siapapun yang memasang tiang-tiang bambu di perairan Laut Tangerang itu pasti punya tujuan baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena memagari laut sepanjang 30 km lebih itu capek loh. Berat dan capek. Dan biasanya niat baik itu memang seperti itu. Perlu effort yang tinggi dan energi yang banyak. Sedangkan kalau orang mau berbuat buruk, biasanya tidak mau susah, tidak mau capek, ya, cenderung pengen gampang dan pengen cepet. Oh gak susah lah pokoknya. Tapi kalau orang mau berbuat baik itu susahnya minta ampun. Udah susah, berat, lama, dan capek lagi. Ya, jadi kalau melihat ada orang mau menguruk, mau memagari laut sepanjang 30 km lebih itu, ya pasti punya tujuan baik. Wong berat kok itu. Tapi kok kenapa jadi tidak baik? Ya karena dianggap mengganggu jalur kapal nelayan, dianggap menghalangi nelayan mencari nafkah, dianggap terjadi upaya penguasaan lahan dan lain-lain. Dan dengan melihat semua kenyataan itu, pasti ada proses atau langkah yang salah. Karena kita harus ingat, tujuan atau niat yang baik juga tidak akan berakhir baik bila dilakukan dengan cara yang salah. Dan sekarang ini, kalau kita menyimak soal skandal pagar laut ini, komentar dan opini dan analisa sudah menyebar kemana-mana. Ibarat tumor, ini sudah menyebar ke seluruh tubuh.
sudah semakin tidak terkendali. Ada banyak orang yang dituding, banyak kelompok yang dituduh, dan makin banyak pula yang merasa benar dan bisa menuding siapapun. Kalau pagar laut itu terkait soal proyek reklamasi pantai, Jakarta sudah melakukan reklamasi yang tadinya juga jadi polemik dan kontroversi, akhirnya berlanjut dan disetujui, dan akhirnya menjadi kawasan yang bermanfaat. Ini juga dulu pernah, masalah reklamasi ini pernah dipakai sama calon gubernur buat jualan, ya. Tapi ternyata begitu terpilih menjadi gubernur, akhirnya toh mendukung reklamasi juga. Jadi apakah cuma kita yang melakukan reklamasi atau pengurukan laut? Oh tentu tidak. Singapura yang wilayahnya kecil itu juga melakukan reklamasi untuk perluasan wilayah. Bahkan pasirnya tuh ngambil dari Indonesia. Loh. Kenapa Singapura melakukan reklamasi? Ya karena wilayahnya kecil. Ketika mereka perlu mengembangkan diri dan ingin memiliki ruang lebih luas, yang bisa mereka lakukan hanyalah mereklamasi wilayah lain. Kalau zaman dulu satu negara pengen memperluas wilayah, pasti kan ekspansi, jajah negara lain. Tapi kan itu tidak dilakukan lagi. Maka salah satu caranya adalah dengan menguruk laut atau melakukan reklamasi. Kenapa ada yang punya gagasan melakukan reklamasi di perairan Jakarta dan sekitarnya seperti di Tangerang ini? Ya tentu banyak pertimbangan. Selain ingin menciptakan wilayah dan lahan baru, hal lain yang menurut saya cukup baik adalah sebagai upaya untuk menanggulangi abrasi atau pengikisan tanah di pesisir. Selain juga semakin turunnya permukaan tanah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Reklamasi bisa menjadi jalan untuk mengurangi banjir rob yang sering terjadi akibat naiknya permukaan laut ke darat. Dengan begitu, wilayah di pesisir Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih ideal untuk diberdayakan. Kalau kita sepakat reklamasi itu juga punya dampak positif dan tujuan baik, kenapa kok sekarang jadi masalah? Ya kembali lagi pada proses dan caranya. Barangkali cara-cara yang ditempuh salah atau tidak berkeadilan. Kenapa nelayan protes dan merasa terganggu? Ya karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin tidak mendapat sosialisasi atau tidak dilibatkan menjadi bagian dari itu. Kenapa tidak dilibatkan? Ya mungkin saja pihak pengembang tidak mau repot atau tidak mau mengeluarkan banyak biaya. Jadi cukup kepala desanya saja yang dipegang, diberi imbalan, dan urusan warga menjadi tanggung jawabnya. Selesai. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Zaman sekarang ketidakadilan itu bisa dibuat dan dijadikan komoditas. Banyak lembaga atau kelompok yang memang mencari makan dari adanya resistensi atau perlawanan. Jadi ada ribut-ribut di mana lembaga atau kelompok ini pasti langsung berbondong-bondong datang dan mengamplifying atau membesarkannya. Hingga persoalan yang tadinya sederhana dan kecil bisa menjadi masalah besar berskala nasional. Nah, bahkan sekarang ini sampai menyeret-nyeret nama Presiden Jokowi segala. Kayaknya kalau nama Pak Jokowi nggak dibawa-bawa pada setiap persoalan dan masalah itu nggak afdol ya. Kasus pagar laut ini menjadi tipikal skandal yang sudah berulang kali terjadi. Ada pelanggaran atas dasar efisiensi dan kepraktisan, lalu ada yang menggugatnya, ada yang meramaikannya, terus ada yang langsung cuci tangan, dan ada yang semakin bernafsu untuk mendapatkan keuntungan dari huru-hara itu. Ibarat kebakaran, yang nyiram sedikit, yang ngipasin banyak. Lalu bagaimana solusinya yang tepat? Apakah seperti sekarang, langsung buru-buru dibongkar? Terus kenapa buru-buru? Apa ada yang sedang cuci tangan tidak mau terkait dengan kasus itu? Coba dianalisa sendiri. Harusnya semua pihak dan perwakilan duduk dan membahas ini dengan lebih jernih dan transparan. Yang memasang pagar menjelaskan apa tujuannya, rakyat menyimak dengan baik, pemerintah menengahi dan menilai. Kalau rencana itu baik dan bermanfaat, ya diteruskan dengan cara yang baik. Kalau ternyata tidak, ya dihentikan supaya tidak merusak. Loh, gitu aja. Bukan malah dijadikan komoditas politik, ajang cari cuan, dan bahan untuk saling menjatuhkan. Saya rasa begitu ya pendapat saya. Semoga keruwetan tentang laut yang dipagari itu bisa segera tuntas dan tidak lagi berlarut-larut.
Selain membuang energi, kegaduhan seperti ini juga malah berpotensi menghambat kemajuan bangsa yang sedang giat-giatnya membangun. Semoga bermanfaat.